Welcome to Ladies Talk bersama Gift White, Sakura and Pearl barengan sama aku Adiba Natasha di episode kali ini. Dan tentunya hari ini aku nggak sendirian karena aku sudah ditemani oleh bintang tamu kita yang merupakan seorang influencer. Dia juga merupakan seorang dokter kecantikan dan dia juga merupakan seorang pengusaha. Ada Abel di sini. Halo Abel. Halo Diba. Hai, gimana kabarnya Abel hari ini? Baik ya? Baik, Diba gimana? Alhamdulillah baik juga. Oke ladies, jadi Abel ini merupakan seorang dokter kecantikan, influencer, dan juga merupakan seorang pengusaha. Itu bagi waktunya gimana Abel? Punya 3 bidang seperti itu apa nggak keteteran tuh? Keteteran sih sering. Keteteran ya? Ya kuncinya harus siap gimana ya, kita harus high maintenance banget, kayak misalnya kita harus benar-benar bikin jadwal gitu yang detail, terus harus banyak reminder di handphone, di catatan juga kayak gitu ya. Terus ya kita harus konstan kayak cek-cek yang tiga-tiganya gitu, ada yang miss apa enggak. Ya sometimes emang suka keteteran juga, tapi ya gimana, ada resiko gitu kan. Oke, yang penting enjoy menjalaninya ya. Yang penting enjoy and this is what you want gitu. Oke. Selain 3 bidang yang sudah kita sebutin tadi, apakah Abel ada kesibukan lainnya lagi? Oh ya, aku talent komersil sih, model. Wow, oke. Iya, sama ya itu doang sih kayaknya. Sama aku lagi ngarin S2. Udah selesai, sebenarnya tinggal tesis. Oke, ini luar biasa banget ya. Mungkin bisa menjadi inspirasi juga buat aku dan juga buat ladies semuanya, karena benar-benar sibuk sekali, banyak banget yang dilakukan dan tentunya sangat produktif ya. Apalagi di masa pandemik seperti ini, apakah masih produktif atau cukup berbeda dari yang sebelum-sebelumnya? Lebih nyantai, lebih nyantai ya. Yang prakteknya agak sepi sih. Semoga rame lagi. Itu wajar banget sih ya kayak gitu. Semua bisnis agak lesu, tapi yang food and beverage yang bisnisku malah rame ya. Oh iya. Mungkin karena tuh kayak basic needs, kayak rame. Terus ya aku bersyukur sih aku ngambil S2, jadinya at least 1 tahun COVID ini ada sesuatu yang dicapai, dapat gelar baru gitu. Oke, nggak cuman rebahan aja di rumah kayak aku ya. Terus tiduran gitu. Oke. Gimana? Oh, kalau aku rebahan aja sih di rumah, nyantai-nyantai, nonton, tapi tetap produktif juga. Iya, bagus dong. Iya. Yang penting imbang. Betul banget. Oke, sekarang kita ngomongin tentang masalah kecantikan atau dokter kecantikan ya. Abel sudah berapa lama sih berkecimpung di dunia beauty seperti ini? Udah 3 tahun sih jadi dokter kecantikan. Oh, sudah 3 tahun. Oke. Kalau yang resminya 2 tahun, tapi sebelum aku dapat izinnya, aku udah magang-magang gitu, jadi 3 tahun total. Oke. Berarti udah sampai 2020 ini udah 3 tahun. Berarti start di 2017 ya? Iya, 2017. Oke, terus awalnya pas 2017 tuh gimana pertamanya? Apa emang sebelumnya udah kuliah dulu berarti atau? Iya, aku lagi internship waktu itu. Oh, lagi internship. Jadi kan kalau di dokter itu kan habis kita kuliah S1 kan 3,5 tahun, koas kan 2 tahun. Habis itu dia namanya internship kayak pengabdian sama pemerintah. Itu aku sambil-sambil kayak kursus, sambil juga magang di klinik kecantikan kayak gitu. Iya, nyoba-nyoba di situ. Taunya suka dan tapi mendalami. Sebelum itu emang udah tertarik juga. Emang udah tertarik. Makanya jadinya magang di situ gitu. Oh iya sih. Berarti awalnya kenapa bisa tertarik sama dunia kecantikan? Apa triggernya gitu? Karena bisa dikatakan aku dari dulu kayaknya aku udah ngalamin semua penyakit kulit yang ada deh. Gitu? Nggak, maksudnya kayak ngalamin semua problem di kulit gitu. Jadi waktu kayak SMP emang nggak terlalu banyak masalah kulit lah ya. Tapi pas high school itu kayak kulitku tuh nggak terlalu berjerawat, tapi kayak ada 1-2 yang cystic acne. Jadi kayak jerawat batu tuh walaupun cuma 1 kan lama sembuhnya kan. Jadi aku become obsessed with acne at that time. Jadi aku banyak tahu tentang acne. Terus pas kuliah tiba-tiba aku purging banyak, kulitku jadi kayak banyak banget jerawat. Ternyata tuh gara-gara aku nge-gym pakai makeup. Oh, berarti kalau nge-gym nggak boleh pakai makeup ya? Nggak boleh. Itu ladies itu harus di-note banget ya. Itu penyumbatan pori-pori ya. Itu aku ke klinik mana sana sini disalahin terus nih karena gara-gara makeup kamu, gara-gara kamu makeupan. Tapi kenapa baru sekarang aku dari high school udah pakai makeup ini, kenapa baru sekarang jadi breakout. Jadi aku jajan dokter kulit tuh banyak banget, nggak sembuh-sembuh, selalu di blaming, dan aku jadi kayak ngerasa kenapa sih kok nggak ada yang bisa. Ujung-ujungnya aku malah treatment diriku sendiri gitu. Karena aku dari belajar dan segala macam, ternyata gara-gara aku pakai makeup pas nge-gym. Aku stop, udah nggak sebaik itu lagi jerawatnya. Jadi kayak abis itu aku jadi inspired buat memberikan terapi yang bagus gitu sih, kayak untuk menanyakan pasien lebih holistik
gitu. Makanya aku jadi tertarik karena banyak pengalaman, jadinya tertarik ke bidang itu. Oke, berarti di sini kita boleh konsultasi bareng ya. Aku juga pengen konsul nanti ya masalah kulit. Oke, berarti yang tadi harus banget di note sama ladies juga, kalau nge-gym jangan pakai make up karena itu bisa bikin makin jerawatan mukanya ya. Basically kalau misalnya mau keringetan jangan make up sih. Oke, kalau keringetan jangan make up. Oke, siap. Gift White Skincare Body Wash Sakura Pearl Creamy Foam Flawless White. Oke, berarti kalau misalkan nge-gym itu nggak boleh makeup karena nanti bisa menimbulkan banyak jerawat ya, ada potensi bakal menimbulkan jerawat gitu ya. Karena dia kan menyumbatkan, kita keringetan tuh, karena keringat kan dia keluarkan dari pori-porinya, terus ada makeup menghambat, jadinya kan radang gitu. Oke. Jadi semua tindakan yang berkeringat sih, nggak cuma nge-gym aja. Oke. Nah, tapi kalau kita ngomongin masalah jerawat, nah ini mungkin ladies juga banyak banget yang punya masalah jerawat ya, masalah kulit specifically jerawat. Kalau jerawat ini tuh dia beda-beda nggak sih? Misalkan kayak orang di Asia bakal lebih cenderung banyak jerawatnya daripada orang yang di luar Asia kayak gitu. Sebenarnya sih ini ngomongin tipikal kulit orang Asia. Betul, tipikal kulit orang Asia. Kalau kulit orang Asia itu satu, mereka itu lebih tebal. Itu actually a benefit. Jadi kolagen sama elasinnya lebih banyak. Jadi kita lebih awet muda, itu yang bikin kita lebih awet muda. Tapi dibanding Caucasian ya, kalau dibanding kayak yang orang yang African, mereka lebih awet muda lagi. Jadi kayak dibanding Caucasian kita kulitnya lebih tebal. Jadi kita lebih awet muda. Tapi lebih tebal ini dia juga bikin kita jadi lebih produksi sebum ya. Itu lebih tinggi. Maka kita lebih prone to acne. Apalagi kalau yang ada masalah hormonal. Ini nggak ngomong masalah hormonal, jadi dalam keadaan yang sama. Misalnya kayak dengan kondisi yang sama, misalnya dia ada Caucasian sama Asian tuh lebih banyak sebum, jadi lebih cenderung berjerawat. Terus ya dipengaruhi iklim juga. Maka kalau kita ngomongin Asia, jadi kita nggak bisa generalize karena Asia kan luas, ada yang subtropis, ada yang tropis kan sampai bawah kan. Kalau jadi kayak Korea, Jepang, Hong Kong itu mereka sebenarnya kulitnya itu kayak kita, tapi mereka itu dry ya, kayak iklimnya itu kering. Jadi kulit mereka itu cenderung kering. Kalau kita kan tropis, jadi itu kita humid kan, maka kita cenderung berminyak kulitnya di sini kayak gitu. Oke, berarti kita cukup berbeda juga sama Korea ya. Di Korea, Jepang, tapi kita banyak juga ya pakai skincare Korea, itu nggak apa-apa tapi tetap aman-aman aja. Ya makanya itu kita harus kritis gitu ya. Kadang ada kasus kayak pernah waktu itu temenku, dia itu ke Korea, dia kayak nyobain skincare, wah bagus banget dia nyobain di sana, dia beli banyak, kayak beli 1 kardus. Wow. Gitu. Pas sampai Indo nggak bagus, nggak cocok. Kalau mau taunya malah jadi jerawatan, karena itu kayak creamy banget teksturnya. Kalau misalkan perhatiin sih kulit skincare Korea itu kebanyakan dia thick banget. Karena itu bagus buat anti aging sebenarnya skincare Korea itu. Kalau buat acne sebenarnya sih Indo kayaknya lebih oke gitu, soalnya lebih banyak yang acne, atau yang US juga sebenarnya banyak jerawat karena mereka banyak makan fast food ya. Gitu, Oke, berarti mungkin ladies kalau misalkan lagi jalan-jalan ke Korea gitu ya, jangan langsung asal membeli skincare ya gitu ya, karena jadi maksudnya beli tapi jangan in bulk gitu. Soalnya lagi-lagi iklim kita berbeda, jadi muka kita juga akan berbeda juga gitu ya di beda-beda negara. Kita bisa cocok-cocokan atau enggak sama si skincare-nya. Soalnya jadi pokoknya gue tuh dipengaruhi faktor internal sama eksternal. Jadi kayak ras, usia, dan lain-lain itu internal kan. Kalau kayak iklim, UV, sinar matahari, kita kan di Khatulistiwa juga lebih kena sinar matahari kan. Itu faktor eksternal. Nah, kalau tadi Asian itu lebih oily gitu ya kalau di muka. Kalau untuk kayak di badan gitu, apakah dia juga akan bisa menimbulkan banyak jerawat gitu, masalah-masalahnya dibandingkan sama yang di luar Asia? Kalau Indonesia sih, especially kan dia kan panas, jadi dia kayak cenderung berkeringat kan. Jadinya itu kalau misalnya badannya itu kotor, gampang tersumbat, jadi berjerawat kan. Secara mudahnya begitulah ya. Exact mekanismenya ya panjang gitu. Pokoknya ya secara logikanya kayak gitu kan. Kita kan memang karena dia panas tuh pakai bajunya juga bukan katun, misalnya tebel, terus kayak keringetan, terus ya jadinya daerah-daerah yang numpuk kayak punggung. Punggung kan jarang dibersihin, terus karena susah kan mencapai punggung, jadinya ya
jerawatan akhirnya kayak gitu kalau kita nggak careful. Tapi itu emang kayak common masalah yang ada di Indonesia juga ya, banyak sekali orang-orang yang punggungnya sedikit berjerawat gitu ya. Iya, terus di Indonesia juga banyak yang masalah hiperpigmentasi atau hipopigmentasi. Karena kita di khatulistiwa kan kita kena sama UV ray kan, kita matahari kan, nah itu yang bisa bikin jadinya gelap kulitnya, misalnya kayak bercak hitam kayak misalnya contohnya melasma, lentigo, ya yang hiperpigmentasi atau freckles kayak gitu juga kadang di Indonesia banyak juga. Tapi kadang-kadang orang Indonesia malah seneng banget kalau punya freckles ya. Jadi nggak usah di make up yang ditambah-tambahin freckles lagi kan. Iya, tapi ini freckles cuma satu. Oh, cuma satu. Bukan yang bagus gitu, kayak satu biji. Oh, kalau cuma satu annoying sih ya. Tapi kalau kayak banyak gitu lucu kan. Kayak lebar gitu. Pokoknya intinya kalau ya kalau suka sih nggak apa-apa sih. Iya. Itu balik ke pribadi masing-masing ya. Pribadi masing-masing. Suka atau enggaknya. Selain masalah jerawat, ini kayaknya common problem banget yang ada di Indonesia tuh masalah kulit juga nggak sih? Kayak banyak banget, selain yang tadi kita udah bahas ya, masalah jerawat yang ada di punggung, banyak juga orang-orang Indonesia tuh yang kulitnya tidak glowing atau tidak cerah gitu ya. Karena tadi kan kamu juga udah sempat sounding kalau kita langsung terpapar sinar UV karena kita di kawasan khatulistiwa gitu kan. Iya, tropis. Di tropis. Nah, itu kamu ada tipsnya nggak sih gimana caranya biar kulitnya glowing kayak kamu? Kamu nih kayak glowing banget nih kulitnya nih. Mukanya juga loh, mukanya glowing juga. Thank you. Iya, gimana tipsnya? Ya, yang pertama pokoknya itu karena kita dengan bumi yang seperti ini sekarang, dengan makanan yang makin gak sehat dan pokoknya dengan iklim yang sudah makin hancur ini, kita harus jaga diri kita. Maksudnya kita harus pakai perawatan, itu wajib gitu. Kita nggak bisa expect kayak semua tuh natural gitu. Biar aja tubuh kita yang bikin kita kulit cantik tuh nggak bisa. Kita harus effort gitu. Kita harus pakai produk. Dan itu juga memakan waktu. Jadi kita misalnya beli produk, contohnya kita beli Give White yang Sakura and Pearl gitu, kita nggak bisa expect sehari besok langsung cerah gitu. Kita harus pakai tuh berbulan-bulan. Contohnya kayak usia aku kan 26, itu turnover selnya itu sekitar 28 hari. Jadi baru kelihatan hasilnya 28 hari pergantian selnya itu. Nah ya, jadi yang pertama kita harus pakai skincare tuh nggak cuma di wajah tapi di badan juga. Setuju. Dan itu harus konsisten. Jadi konsistensi lebih penting dibanding amount of product. Jadi percuma mau pakai sabun dan moisturizer dan lain-lain berlapis-lapis, tapi kalau cuma satu kali dia nggak akan ada efek. Nggak akan works ya. Ya jadi perlu dedication buat merawat kulit kita. Gitu, baik dari dalam dan dari luar juga. Oke, ladies, semuanya nggak akan ada yang instan. Jadi kalau misalkan kamu ingin kulitnya seglowing Abelina, muka maupun bodinya ya, itu lagi-lagi kita harus berdedikasi ya kan, harus rajin-rajin skincarean. Karena balik lagi skincarean nggak cuma di muka aja, tapi di badan juga. Jangan sampai mukanya aja yang glowing, tapi kulitnya nggak glowing, bener nggak? Nah, itu banyak banget isu kayak itu, kebanyakan orang cuma take care of their face kan. Betul. Jadinya itu yang bikin kadang muka jadi uneven skin tone, kayak jadinya mukanya putih, badannya gelap gitu. Karena kadang orang tuh terlalu fokus sama muka, badan tuh nggak diperhatiin gitu, makanya jadi ujung-ujungnya mukanya cerah karena dirawat, badannya nggak cerah gitu. Skin itu yang aging nggak cuma di muka gitu, especially daerah tangan gitu. Oh, tangan tuh juga ada anti-agingnya. Kita expose, kita pakai baju di Indonesia kan jarang tuh lengan panjang kayak ala winter, di Korea mampus lah ya. Iya. Gitu kan. Kita kan pasti kebuka kan, baju di Indonesia kan lengan segini, atau misalnya kalau yang berhijab kan segini kan. Ke expose. Tangannya masih kelihatan ya. Tipis kan kulitnya. Tangan tuh sebenarnya hampir sama muka, dia tipis kan, apalagi yang ini. I'm talking about this, tapi especially ini kalau aging tuh kan kelihatan di sini. Itu karena dia tipis, dan kedua itu dia expose kan. Jadi kalau kita jalan misalnya kayak kena sinar matahari, dia kena gitu. Maka dari itu jangan lupa buat perawatan buat badan juga, kulit badan gitu. Because they deserve it. Karena mereka melindungi kita dari semua hal. Mereka tuh kayak barrier yang pertama antara kita dan kuman-kuman dan lain-lainnya itu. Gitu deh intinya. Jadi ladies jangan lupa, jangan hanya mukanya aja yang diberi skincare, namun kulitnya juga penting banget untuk selalu diberi skincare. Dan yang paling penting adalah gak ada instan ya. Kalau tadi kan kamu sempat cerita kalau di umur 26 tahun itu turnovernya
28 hari. Makin tua makin lama dia. Makin tua makin lama. Nah, jadi kalau dari masih muda gitu ya, dirawat dari sekarang. Jangan sampai pas udah tua baru mau ngerawat ya. Telat. Iya. Tapi nggak ada yang telat juga sih. Cuman agak takes time aja untuk turnover-nya lagi gitu. Jadi mendingan dari sekarang. Betul. Gitu kan. Mendingan dari sekarang. Mungkin mencegah lebih baik dibanding mengobati di mana-mana Betul. itu. Betul sekali. Oke, mumpung ada langsung dokter kecantikan di sini, aku pengen konsul langsung boleh ya dikit-dikit ya. Oke, ini kan aku tuh kulitku kering banget ya. Nah, kalau untuk masalah pemilihan sabunnya, itu kira-kira yang cocok tuh yang ada kandungan apanya sih gitu? Kalau untuk kulit yang kering, aku kan kering banget soalnya parah. Oh ya, of course ya. Jadi kita harus pilih sabun itu yang sesuai buat kita gitu. Oke. Misalnya kalau kita emang wanita berusia, berapa usianya? Aku 24. Ya 24 ya, belilah sabun yang buat wanita usia 24 tahun. Oke. Dan ya membuat kulit kering gitu. Jadi harus ada moisturizernya kayak gitu di dalam sabun tersebut. Oke. Jadi jangan beli sabun yang too harsh for the skin gitu ya. Jadi jangan pakai sabun buat laki-laki juga gitu. Kita harus pakai sabun yang ada memang buat wanita dan dia moisturizing sifatnya itu. Terus dibilang tadi kering ya? Iya, kering banget. Kadang-kadang aku bahkan kalau sampai digini tuh aku udah kayak putih-putihnya gitu. Kalau misalkan aku lagi nggak pakai body lotion. Ya kalau gitu jangan itu cari kering banget. Jangan cari yang harsh. Jadi harus lihat dia itu bersifat gentle terhadap kulit. Iya. Gentle cleansing. Terus kalau bisa sih lebih baik juga sabun cair ya dibanding kalau sabun batangnya nggak apa-apa sih kalau badan. Kalau muka sih lebih sensitif ya cair atau batang. Tapi kalau misalnya memang kulitnya lebih cenderung kering, lebih baik sabun cair kayak gitu. Dan juga jangan terlalu lama mandinya. Sama jangan pakai air hangat, jangan pakai air panas. Aku cinta banget mandi pakai air panas. Iya, itu aku juga sih juga air panas soalnya bikin tambah kering kayak gitu. Jadi iya sih. Hangat ya suam-suam kuku aja udah cukup dan jangan terlalu lama gitu. Jadi kalau misalnya lagi nyabun ya kalau bisa turn off the water dulu. Terus nyabun baru dicuci lagi, dibilas kayak gitu. Selain buat kulit bagus juga hemat air kan. Betul. Terus saya juga pakai sunscreen karena sunscreen itu dia damaging to the skin, dia bikin macam-macam lah, dia bikin hiperpigmentasi, dia juga bikin kering. Jadi setelah pakai sabun yang sifatnya itu moisturizing, juga jangan lupa pakai sunscreen. Ya in between juga jangan lupa pakai moisturizer, pakai body lotion atau body butter. Ya itu depends yang kamu nyamannya yang gimana gitu. Oke, benar-benar berarti emang balik lagi nggak cuma muka aja, ternyata yang banyak step-step skincare-nya, kulit kita juga banyak sekali ternyata step-step skincare-nya ya. Lebih susah karena besar kan. Betul. Jadi kayak ya gitu. Kalau muka kan segini aja kan, terus kayak kulitnya tuh sama semua, tipis di bagian-bagian. Paling yang agak beda kantung mata aja. Kalau di tangan kan ada bagian di depannya, di dalamnya, terus di sini juga beda-beda. Ketiak juga tipis. Lipatan-lipatan tuh tipis. Betul sekali. Terus juga di daerah tangan kan banyak lipatannya juga ya. Iya, di sini pokoknya bagian lipatan tuh cenderung tipis. Jadi itu penting banget buat pilih sabun yang gentle dan moisturizing. Kira-kira sabunnya apa tuh yang ada gentle, moisturizing, dan udah cocok banget kandungannya? Ya contohnya kayak ini kan, ini kita di sini ngomongin yang Give yang white yang Sakura and Pearl. Ini dia bagus karena dia itu kan gentle, terus dia ada kandungan moisturizer. Dia juga ini kelebihannya buat uneven skin tone, dia bagus karena ada Sakura and Pearl. Ini dia bisa membantu dengan hiperpigmentasi, jadi dia menyamakan warna kulit. Itu juga jadi dia membantu peremajaan karena Sakura and Pearl itu dia banyak antioksidan. Ini juga ada Vita White-nya ya, kayak Vita White, ada vitamin C. Jadi ini antioksidan sangat penting buat fight aging ya. Jadi dia selain melembabkan, dia juga anti aging dan mencerahkan. Berarti ini juga merupakan sebuah jawaban untuk ladies yang mungkin merasa kulitnya ada yang gak rata nih warnanya ya kan? Karena balik lagi Give White Sakura and Pearl ini bisa meratakan warna kulit ya? Iya, dia bisa meratakan warna kulit dan juga mencegah penuaan dini. Wah, ini penting banget sih. Penuaan dini ini penting banget di kulit kita ya. Jadi sekali lagi ladies, jangan lupa jika ingin mengurangi aging atau memperlambat aging. Aging pasti terjadi, cuman kita memperlambat biar kita age gracefully. Betul. Kita harus merawat dengan antioxidants yang terkandung salah satu di sini. Dia juga banyak kandungan antioxidantsnya ya. Iya, ini ada banyak vitaminnya. Itu juga ada Sakura and Pearl, itu yang
Itu popular ingredients for aging, buat brightening, sama buat moisturizing juga. Oh ya, satu lagi sih yang penting ya, kalian harus suka sama sabunnya. Nah, itu dimana itu sabun tuh penting wangi. Nah, ini kan contohnya yang Give White Sakura and Pearl ini ada wanginya tuh dia kayak seperti sakura gitu. Yeah, Ini I really enjoy using it. Jadi it's important to choose sabun yang baunya tuh kalian suka. Ini baunya dia enak banget and patut dicoba karena jadinya konsisten mandi kalau baunya itu enak dan nggak terlalu strong. Ini dia kayak wanginya itu dia pas, jadi nggak terlalu strong tapi dia terasa kayak elegan gitu. Betul, wanginya kayak sakura gitu ya. Iya, soft gitu tapi bener-bener soft. Iya, soft tapi ada baunya gitu. Iya, setuju. Kadang-kadang aku kalau pakai sabun ini kayak rasanya mau mandi lama-lama, tapi tadi kata kamu nggak boleh mandi kelamaan ya. Iya, cuma kalau misalnya bahaya juga. Nggak enak kan jadi malas mandi kan. Betul, ada motivasinya untuk mandi kalau baunya juga enak gitu ya. Iya, terus kan juga kalau sabunnya udah wangi jadi nggak terlalu butuh parfum banget gitu. Iya. Langsung pakai sabunnya aja langsung wangi gitu kan. Oke, tapi walaupun sabunnya udah wangi, jangan lupa juga harus tetap pakai body lotion lagi ya. Body lotion ya, sunscreen. Sama sunscreen juga penting, biar kulitnya makin lembab gitu. Iya, makin lembab dan terlindungi. Dari sinar UV yang sangat berbahaya ya sinar untuk UV dan ya, polusi dan lain-lain itu. Oke. Give White Skincare Body Wash Sakura Pearl, creamy foam, flawless white. Kemarin kita udah sempat bikin Q&A box di Instagram Story, ternyata banyak sekali antusiasme dari ladies yang ingin bertanya-tanya sama kita di hari ini. Aku udah mengumpuli 5 pertanyaan yang menarik banget yang akan kita bahas sekarang. Untuk pertanyaan yang pertama, ini ada yang bertanya bagaimana cara memperbaiki warna kulit yang tidak rata. Gimana, Abel? Itu tadi basically kita udah cover sih ya. Yang pertama sih kita harus exfoliate. Jadi kan itu karena dia nggak rata kan, jadi kita ganti ya selnya kan, exfoliate kan. As we grow older tuh kan pergantian sel makin lambat, makanya harus dibantu dari luar yaitu exfoliate. Jadi ini juga bisa bantu karena dia mengandung lactic acid. Jadi kan exfoliant ada yang chemical, ada yang physical. Itu lactic acid itu adalah chemical exfoliant yang sangat mild. Ini bisa buat kalian yang kulitnya sensitif atau kering juga ini boleh. Jadi dia bisa ngangkat sel-sel kulit mati jadi lebih rata. Yang kedua juga kita bisa pakai bahan aktif yang menekan melanin. Banyak sih itu, ada alpha-lutein dan lain-lain, tapi di sini ada contohnya ini Sakura and Pearl extract atau antioksidan. Itu basically any antioksidan itu dia menekan melanin. Jadinya sama. Dan jangan ditambah stresnya. Kan tuh kadang warna nggak sama karena stres. Contohnya waxing itu bisa bikin nggak sama, atau misalnya kayak paparan matahari itu bisa bikin nggak sama, atau misalnya kayak bekas luka jadi nggak sama. Jadi stresnya jangan ditambah. Jadi kalau misalnya ada luka jangan digaruk-garuk. Terus juga kita pakai sunscreen, jangan lupa. Pokoknya sunscreen itu penting banget ya. Tapi yang paling penting lagi adalah sabunnya juga, karena untuk melembabkan di step yang pertama. Gitu kan. Karena dan sabun tuh kan kita mandi tiap hari, jadi maksudnya kalau sunscreen banyak lah yang lupa, tapi kalau mandi kan nggak mungkin lupa. Betul. Jadi sabun penting banget ya gitu, dan ya tadi harus rutin ya dipakainya itu. Pokoknya kalau rutin pasti ada hasilnya ya. Iya, biar lebih sama gitu warnanya. Betul. Nah, kalau tadi kan kita udah membahas masalah curhatan aku nih yang kulitku itu kering banget ya. Ini juga ada yang bertanya, kalau aku kan kering tadi malah bagus banget dilembapin kan. Nah, ini ada pertanyaan yang nanya kalau untuk kulit dia berminyak harus dilembapin lagi atau enggak sih? Iya, justru iya. Jadi kayak lembab itu lebih ke kadar air. Kalau minyak kan. Memang sih kalau kulit berminyak itu dia lebih butuh less moisturizer karena minyak itu dia ngeblok biar air tuh nggak evaporate. Jadi tapi tetap butuh air kan basically. Jadi moisturizer sama oil it's not the same thing gitu. Itu beda. Jadi kalian tetap butuh moisturizer gitu untuk meningkatkan kadar airnya gitu. Oke. Berarti walaupun kulit ladies ada yang lembab, doesn't mean nggak membutuhkan dilembabkan lagi gitu ya? Kulitnya berminyak. Tetap harus dilembabkan lagi. Kadang kulit yang berminyak itu dia kompensasi karena kulitnya dehydrated. Jadi karena dia dehydrated, kulitnya detect, oh ini kayaknya kering deh, kita harus protect gitu. Jadi dia produksi minyak lagi berlebihan.
Ya justru malah kadang itu kulit yang berminyak itu dia simptom dari kulit yang dehydrated. Makanya kadang kalau kulit kering dikasih moisturizer malah jadi kulit minyak, kalau dikasih moisturizer malah berminyaknya jadi lebih mendingan. Oke. Berarti even itu kulitnya dry atau dia berminyak atau oily ya, itu tetap butuh moisturizer juga atau dilembabkan. Buat kind of moisturizer itu ya panjang banget sih. Mungkin bisa dilihat dari ingredients-nya nanti ya ketika membeli produknya. Iya, gitu. lebih cari yang water base. Kalau Water misalnya base. yang kulitnya oily lebih cari yang water base, jangan yang oil base. Oke. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, selanjutnya ada yang bertanya juga, aku sudah berumur 27 tahun. Kenapa ya sekarang lebih susah menghilangkan bekas jerawat di tubuh dibandingkan saat aku masih berumur 20 tahun? Untuk menghilangkan bekas jerawat di tubuh tidak sesusah sekarang. Nah, yang tadi kan. Jadi makin kita tua itu pergantian selnya itu makin lambat. Contoh kayak bayi itu 3-5 hari diganti kulit gitu. Kalau umur, ya biar gampangnya ya, nah ini ada range-nya sih, tapi gampangnya kalau belasan dia belasan hari juga. Kalau 20-an ya 20-an hari juga. Contohnya kayak kita umur 24, 26 berarti 28 hari, 30 tahunan dia 30 hari juga, entar 40 tahunan dia 40 hari sekali juga di kulitnya. Jadi lama sekali, makanya jadi lama bekas jerawat itu hilang. Kan itu bekas jerawat tuh hilang kalau selnya tuh diganti yang baru kan, yang atas tuh keangkat di stratum corneum, yang paling atas tuh diangkat, yang entah tuh gelap entah dia keloid atau apa. Nah, kalau misalnya pas muda kan cepet diganti, udah kulit baru lagi yang mulus. Tapi kalau kita udah makin tua nggak diganti-ganti, jadi lambat hilangnya. Oke, berarti yang paling terpenting juga selain itu tadi jangan lupa untuk exfoliate juga ya. Ya, exfoliate, makanya biar yang di atas itu terangkat lebih cepat, kita bantu dari luar gitu kan, karena yang dari badan kita udah lambat gitu. Berarti tadi juga ada yang harus di-note juga untuk regenerasi selnya itu kalau umurnya belasan mungkin bisa takes time belasan hari, yang 20 hari bisa takes time 20-an hari, 30 hari dan selanjutnya. Itu gampangnya aja, range-nya sih kalau ada juga yang umur 20-an masih belasan tuh juga ada sih yang cepet. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya, ini pertanyaan keempat dari ladies. Ada yang bertanya kepada Abelina, apakah makanan berpengaruh dengan kesehatan kulit tubuh? Sangat berpengaruh sih jawabannya kan. Ya pertama kan kita dapat vitamin dari situ kan. Apalagi suhu tubuh kan, kan itu large part of the skin kan, itu semuanya kan. Jadi kita butuh dari makanan untuk yang semuanya. Contohnya kayak vitamins kita dapat dari buah-buahan dan sayuran. Contohnya kayak vitamin C kan tuh sangat penting ya. Vitamin A, C, dan E kan. Itu dapat biasanya kalau vitamin C itu dari buah-buahan kan. Biasanya kalian mikirnya pasti jeruk kan. Sebenarnya any fruit itu dia ada vitamin C, dan yang paling tinggi itu contohnya itu adalah malah jambu biji. Jadi kayak itu kan nggak asam kan, itu kan manis sebenarnya kan, asam dikit lah ya. Tapi sebenarnya kayak buah-buahan kayak papaya, kayak buah naga itu juga mengandung vitamin C. Jadi sebaiknya tiap hari kalian makan buah dari yang fresh ya, jangan buah kayak pisang goreng itu jangan, sudah buah olahan sudah pakai minyak itu bukan buah gitu loh. Terus kayak sayur hijau gitu kan, yaitu dia again it's antioxidant gitu, itu bagus buat badan gitu. Dan itu juga ya again yang fresh ya, jangan, soalnya kalau proses dimasak itu dia merusak vitamin dan kandungan antioksidan dalam sayur. Jadi sayur-sayuran hijau itu dimakan kalau bisa fresh gitu. Walaupun dimasak jangan terlalu lama. Juga hindari makanan yang olahan, karena makanan olahan itu biasanya dia high glycemic index atau dia tinggi gula. Gula itu meningkatkan radang pada tubuh. Radang itu dia nggak bagus. Satu, kalau yang buat jerawat obviously bikin jerawatnya flare up. Terus kalau buat pigmentation dia juga nggak bagus karena itu bikin parah kan. Jadi bikin kulit tuh jadi radang gitu kan. Terus ya dia bikin aging lebih cepat juga. Maka dari itu hindari makanan yang high glycemic index. Yang olahan, gorengan boleh tapi dikurangi. Mungkin jangan sering-sering, mungkin bisa dibikin cheating day aja kayak once a week gitu ya. Ya, tapi sebenarnya dikit-dikit nggak apa sih, tapi cheating day biasanya kan orang cenderung kayak makan tiba-tiba langsung kayak 4 porsi, jangan juga. Jangan juga kayak gitu ya. Gitu, jangan, biasanya kayak it's unhealthy. Cheating day-nya yang masih manusiawi aja. Yang wajar lah gitu. Yang wajar-wajar aja.
Oke, berarti tadi harus ada asupan buah setiap harinya dan buah yang tidak asam gitu ya. Doesn't mean selalu banyak vitamin C-nya ya. Buah apa aja kok. Buah apa aja pokoknya ya. Semangka juga. Semangka. Oke, pokoknya penting makan buah-buahan, sayur-sayuran hijau, yang segar. Jangan makan makanan yang sudah diolah, apalagi gula itu sangat berbahaya karena bisa meradang di dalam tubuh kita ya. Iya, bikin radang dia. Jadi kan kadang bikin stres oksidatif. Ya. Oke, baik kita lanjut lagi ke pertanyaan yang kelima. Ini ada ladies lagi yang bertanya kepada Abelina. Bagaimana tips menghilangkan stretch marks? Stretch mark itu dia sebenarnya kan karena kuitnya itu dia stretch lebih cepat dibanding kuit itu nggak bisa keep up sama badan yang melar kan atau kita grow up, kita kayak tambah tinggi cepat atau kita habis hamil dan segala macam. Nah itu biasanya udah collagen loss. Jadi untuk sekarang sih buat teksturnya itu belum bisa pakai treatment yang di rumah. Jadi harus ke dokter, either tuh laser atau mau di filler atau apapun itu. Tapi dengan produk-produk di rumah itu bisa kita pakai untuk menyamarkan the looks of stretch mark. Biasanya stretch mark itu dia kan warnanya nggak sama. Jadi kayak ada yang biasanya yang bagian lebih cekungnya itu antara darker atau nggak lebih terang. Lebih terang sih biasanya yang lebih cekung. Nah itu produk-produk yang brightening, contohnya kayak Gift ini dia ada antioksidan Sakura Pearl Extract, itu dia bisa menyamarkan stretch mark tersebut biar jangan terlalu kelihatan seperti itu. Setidaknya bisa menyamarkan si stretch marknya itu. Namun kalau kita udah ngomongin teksturnya, itu balik lagi sudah harus ke dokter kecantikan gitu ya? Iya, terus juga kayak sabun, moisturizer, sunscreen itu juga mencegah biar dia nggak progres. Jadi misalkan lagi hamil atau lagi kalau masa pertumbuhan kayak lebay ya. Lagi hamil gitu kita pakai skincare itu buat jadi kuitnya itu elastis. Jadi pas dia itu melar nggak terlalu banyak stretch mark kayak gitu. Setidaknya kita mencegah daripada nanti dia malah semakin banyak dan semakin susah lagi hilangnya gitu ya. Ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Lagi-lagi. Always. Mungkin sekarang ada yang pengen disampaikan dari Abel untuk ladies. Ada message terakhir mungkin sebelum kita closing? Message-nya apa ya, tetap sama ya pokoknya ini semoga ini kalian tetap sehat semua dan tetap jaga kulit kalian karena kulit kalian itu melindungi kalian dari radikal bebas dan bakteri dan semuanya. Sayangilah kulit kalian dan gak cuma kulit wajah ya, tapi kulit badan juga. Betul, dan lagi-lagi ya kita bakal selalu remind sama ladies kalau kulit badan itu banyak banget step-stepnya ya kan, dan penting banget untuk dijaga sejak dini ya. Iya, sejak dini. Itu aja, nggak ada message yang mau disampaikan lagi terakhir? Itu aja kayaknya ya. Terima kasih banyak Abel, sukses selalu dan sehat selalu. Thank you. Ladies, tadi kita udah ngobrol-ngobrol bersama dengan Abelina yang merupakan seorang influencer, pengusaha, dan juga dokter kecantikan. Jangan lupa untuk saksikan episode-episode selanjutnya, karena kita pastinya akan selalu mendatangkan narasumber-narasumber yang sangat insightful. So, stay tune cuma di Ladies Talk bersama dengan Gift White, Sakura and Pearl. Bye!